Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Alfaris Baraja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait apa yang saya ketahui tentang cara mengembangkan pelanggan digital. Langsung saja kita mulai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah why are discovery experiments and validation experiments important to carry out in digital innovation with examples of my own project. Jadi mengapa discovery experiment dan validation experiment itu penting untuk dilakukan dalam melakukan inovasi digital dengan contoh project saya gitu ya. Project saya sebagai contoh, nanti saya akan jelaskan. Kemudian bagaimana cara memilih metode discovery experiment dan validation experiment yang tepat untuk mengetes atau menginspeksi hipotesis inovasi digital. Dan nanti saya akan contohkan dengan project saya juga. Dan yang terakhir adalah cara melakukan eksperimennya, melakukan discovery dan validation eksperimen yang pastinya akan saya contohkan dengan project saya juga. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 topiknya. Langsung saja kita ke topik yang pertama. Oke. Sebelumnya sebagai referensi, presentasi saya ini akan mengambil referensinya dari buku Testing Business Ideas, A Guide for Rapid Experimentation yang ditulis oleh David J. Bland dan Alex Osterwalder. Langsung saja. Oke. Why are discovery experiments and validation experiments important to carry out in digital innovation? Oke. Pertama-tama di sini sudah ada 3 definisi ya dari eksperimen, validate, dan discovery, yang beberapa saya ambil dari glosarium buku tersebut, glosarium buku testing business ideas gitu ya. Mari kita dalami. Yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen, a procedure to validate or invalidate a value proposition or business model hypothesis that produces evidence. A procedure to reduce risk and the uncertainty of a business idea. Oke. Sementara validate, to confirm that a hypothesis is legitimate, well-grounded, or justifiable. Dan yang terakhir adalah discovery, find something or someone unexpectedly in the course of a search. Oke. Mari kita bahas yang pertama, eksperimen ya. A procedure to validate or invalidate. Jadi sebuah prosedur untuk memvalidasi atau menginvalidasi ya, mendisvalidasi sebuah value proposition atau business model hipotesis yang ada di business model canvas gitu ya. Oke. Jadi prosedur ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko dan ketidakpastian di dalam sebuah bisnis idea atau ide bisnis gitu. Oke. Sementara validate itu adalah verb ya, kata kerja untuk memastikan, mengonfirmasi bahwa sebuah hipotesis itu adalah legitimate gitu ya. Well grounded artinya didukung bukti gitu ya, dan or justifiable atau dapat dibenarkan gitu. Sementara discovery itu kita mencari sesuatu secara tidak sengaja atau di dalam sebuah pencarian gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba menyambungkan 3 kata ini ya menjadi validation experiment dan discovery experiment gitu. Sekarang validation experiment adalah sebuah eksperimen yang fungsinya adalah untuk memastikan kalau kita berada di konteks untuk mengembangkan sebuah pelanggan digital, maka definisinya adalah validation experiment itu kita melakukan sebuah eksperimen untuk mengetes apakah memang pelanggan yang kita sudah temukan di discovery experiment itu memang benar mereka adalah pelanggan kita, seperti itu. Nah, mungkin saya bahas discovery eksperimennya dulu. Jadi discovery eksperimen adalah sebuah eksperimen yang kita lakukan untuk mencari siapa sebenarnya target pelanggan kita dari sebuah produk yang kita buat, seperti itu. Jika konteksnya adalah mengembangkan pelanggan digital. Jadi contohnya kita punya produk. Nah, pertama-tama itu kita lakukan dulu discovery eksperimen sebelum kita melakukan validation eksperimen gitu. Kita cari dulu siapa yang benar-benar menjadi target pengguna, seperti itu ya. Siapa kalangan pengguna yang tepat gitu ya. Yang mana itu bisa di
bisa dilakukan dengan testing card dan lain-lain seperti itu ya. Itu adalah bentuk dari discovery eksperimen, tapi nanti kita akan bahas juga yang mana gunanya adalah untuk mencari sebetulnya siapa yang menjadi target pelanggan kita seperti itu. Sementara kalau memang sudah dicari, sudah ketemu, nah itu kita validasi lagi apakah benar mereka memang merupakan pelanggan kita seperti itu. Jadi itu adalah fungsinya dan mengapa eksperimen-eksperimen ini bersifat penting seperti itu ya. Itu sudah dijelaskan di definisi eksperimen itu sendiri. Jadi ada rangkaian kata a procedure to reduce risk and the uncertainty of a business idea. Artinya apa? Ini adalah eksperimen adalah sebuah prosedur untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dari sebuah bisnis idea. Jadi kalau misalkan nih di contohnya adalah proyek kelompok saya membuka jasa titip di gedung saya. Nah, jasa titip yang hipotesisnya adalah para mahasiswa dan karyawan itu malas turun menggunakan lift ketika jam makan siang gitu ya. Karena lift yang penuh mereka malas turun untuk membeli makan siang di bawah seperti itu. Nah, kita mulai melakukan hipotesis nih, kita mulai melakukan eksperimen terhadap hipotesis ini. Apakah ini hipotesis ini memang betul sehingga kita bisa jadikan peluang bisnis gitu ya, bisa kita jadikan ide bisnis, ataukah memang ini hanyalah hipotesis kita belaka gitu yang memang tidak bersifat benar. Nah, caranya adalah kita melakukan eksperimen tanpa kita harus memulai semuanya terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita mulai langsung terlebih dahulu tanpa melakukan eksperimen, itu akan banyak biaya yang terbuang mungkin ya kalau memang hasilnya adalah mahasiswa dan karyawan itu bukan target pelanggan kita seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang adalah how to choose the right experimental method. Di sini ada dua. Yang pertama adalah discovery experimentable for discovery experiments, dan yang kedua adalah validation experimentable for validation experiments. Seperti itu. Nah, kita akan melihat nih discovery experimentable ya. Bentukannya adalah seperti ini. Di situ ada beberapa kolom. Lebih tepatnya ada 7 kolom. Yang pertama ada kolom type. Type ini adalah bentuk tipe eksperimen yang akan kita pakai gitu ya. Ada exploration, data analysis, interest discovery dan lain-lain. Kemudian eksperimen ini adalah bentuk eksperimennya gitu. Maksudnya eksperimen apa yang akan kita lakukan ya. Contohnya adalah customer interview yang paling sering digunakan, atau ada discovery survey, kemudian ada online ad dan lain-lain seperti itu. Kemudian di kolom selanjutnya ada kolom cost. Cost ini adalah berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan eksperimen tersebut. Ini ada skala 1 sampai 5, 5 berarti paling banyak, 1 paling sedikit, seperti itu. Dan kolom-kolom selanjutnya yang kemudian ada setup time. Setup time ini waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan tes tersebut, seperti itu, mempersiapkan eksperimen tersebut. Kemudian ada runtime. Runtime itu adalah waktu yang terpakai untuk menjalankan eksperimen tersebut, bukan untuk mempersiapkan melainkan untuk menjalankan tesnya. Kemudian di kolom yang selanjutnya ada evidence strength ya, itu artinya adalah kuatnya bukti gitu ya. Jadi semakin banyak lingkarannya itu buktinya semakin kuat, maksudnya pokoknya semakin banyak skalanya artinya buktinya semakin kuat. Dan kemudian tim ada desirability, feasibility, dan viability. Ini untuk hipotesisnya bentuk apa seperti itu. Oke. Ini untuk discovery eksperimen ya. Kalau di sini dilihat kebanyakan discovery ini emang fungsinya adalah untuk pertama-tama kita nyari dulu nih siapa pelanggan kita. Contohnya di sini ada kebanyakan tuh iklan, online ad dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada referral program. Itu biasanya referral itu kan kalau misalkan kita punya pelanggan, mereka apakah mau untuk mereferensikan pelanggan tersebut kepada temannya, rekannya dan lain-lain seperti itu. Jadi mau untuk mencari mencari orang-orang yang akan menjadi pelanggan kita seperti itu. Oke, ini untuk discovery experimentable. Selanjutnya ada validation experimentable. Mungkin eksperimen tidak sebanyak discovery eksperimen seperti itu ya. Tapi kolomnya masih sama, masih ada 7 type-nya, eksperimen yang akan kita lakukan seperti tadi juga, cost, setup time, runtime, evidence strength, dan team gitu ya.
dan bisa dilihat di sini kebanyakan eksperimennya adalah untuk memvalidasi. Memvalidasi artinya apa? Kita benar kita jalanin nih layanan yang kita produk atau jasa yang kita memang canangkan, itu kita beneran buat contohnya ya, kita eksperimen dulu apakah emang benar-benar ini orang pakai, kita kasih nih ke pelanggannya dan kita lihat hasilnya seperti itu. Contohnya nih ada concierge yang memang saya pakai gitu ya. Kebetulan ini contoh kasus di kelompok saya nih. Contoh yang kita pakai, yang kelompok saya pakai untuk discovery itu ada pertama ada customer interview dulu paling atas, kemudian ada discovery survey seperti itu. Nanti akan saya untuk discovery survey akan saya perlihatkan. Kemudian untuk validationnya kita memakai concierge yang digabung dengan brosur dan referral program juga. Jadi ada sedikit gabungan dari discovery experiment juga seperti itu untuk validationnya. Oke, ini concierge apa namanya? Concierge itu kita mencoba buka layanan tanpa aplikasi gitu ya, karena ini just tip. Jadi concierge itu kita via aplikasi WhatsApp. Jadi prosesnya adalah orang yang ingin membuka, kita akan sebarkan brosurnya tuh di grup WhatsApp beserta link untuk pemesanan. Ketika orang mengetuk link tersebut, itu akan diarahkan ke adminnya, yang mana itu rekan saya, akan diberikan pesan draft template gitu ya, siapa namanya, lokasinya di mana, dan apa yang ingin dipesan seperti itu. Kemudian kita akan kasih informasi ongkirnya seharga 2.000, ongkos kirim 2.000 gitu ya. Kemudian nanti salah satu kurir dari kelompok kami, saya kebetulan berperan sebagai kurir juga. Saya turun ke lantai B3 atau GF ya untuk beli makanan yang memang diminta. Kemudian saya akan melihat informasi dia itu di mana, lantai berapa. Kemudian saya baru proses pembayaran gitu ya, apakah itu cash atau cashless gitu ya. Kemudian terakhir saya akan kasih kode QR untuk feedback seperti itu. Jadi itu adalah validation experiment. Feedbacknya itu adalah yang paling bisa dibilang paling krusial, karena apa, kita bisa tahu nih apakah memang customer ini puas dengan layanan kita, apakah memang customer ini membutuhkan layanan kita, yang memang disitulah poin terbesar dari validationnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah sekarang untuk how to do it nih, saya langsung pakai test case nya aja di kelompok saya. Ini untuk discovery yang tadi saya sudah bilang ya, saya memakai kuesioner atau survei, discovery survey seperti itu. Di sini adalah yang bisa dilihat adalah di sini ada kuesioner yang isinya tuh hal yang maksudnya membuktikan kuatnya atau lemahnya hipotesis kita yang tadi saya sudah bilang di situ. Jadi ada beberapa pertanyaan gitu ya, dan kita persenkan, kita buat pie chart. Kebetulan ini ada di Google Form, langsung dibuat pie chartnya di situ. Di Google Sheets juga ada datanya, dan bisa dibilang mayoritas itu memang setuju dengan hipotesis kita seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada validationnya seperti yang tadi saya sudah bilang. Ini ada salah satu bentuk screenshot WhatsApp orang yang memesan layanan kita gitu ya. Seperti itu. Di sini ada yang kayak bentuk WhatsApp itu nama pemesannya, kemudian lantai pengiriman, pesanan makanan dan jumlah, kemudian ada pesanan minuman juga kalau memang ingin beli minuman, kemudian ada jenis pembayaran, transfer atau cash on delivery gitu ya, dan ada notesnya, biaya ongkos kirim seharga Rp2.000 seperti itu. Oke, jadi itulah konten atau insight yang ingin saya berikan kepada pemirsa sekalian terkait cara mengembangkan pelanggan digital seperti itu. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya minta maaf, dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.